Makanan khas Palembang yang satu ini nggak ada yang nggak suka. Semua orang pasti suka, apalagi yang udah nyicipin pempek ikan yang bener-bener ikan, bukan pempek dos atau pempek yang pempek-pempekan atau pempek abang-abang yang cuman modal tepung terigu dan tepung sagu doang. Saya punya resep simple dan enaknya tuh bisa dijual. Ini juga bisa untuk ide jualan buat abang-abang di luar sana biar nggak jual pempek tepung lagi. Selamat siang Bunda, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Bunda dari Taste. Hari ini saya akan masak pempek dari ikan kakap. Saya punya 500 gram ikan kakap. Ini ikan kakapnya sudah halus, sudah digiling. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga bawang putih halus dan juga air. Ini akan kita campurkan menggunakan hand mixer dengan kecepatan paling rendah. Bahan ini akan kita mixer sampai kalis. Kalis yang dimaksud adalah semua bahan sudah tercampur rata. Tandanya adonan ini nanti sudah kalis tuh dia akan mengental. Resep lengkap silakan Bunda cek di bawah video di kolom description box. Di situ sudah saya tuliskan selengkap-lengkapnya mulai dari bahan dan juga cara pembuatan. Video ini tidak akan saya skip, biar kalian bisa lihat proses dia jadi kalis. Ini sudah mulai agak membeku, sudah tidak cair lagi seperti semula. Jadi intinya kalau kita bikin pempek itu adonan pertamanya inilah yang jadi kuncinya. Ini boleh banget kalau ibu-ibu mau ngaduknya pakai tangan atau pakai whisker. Yang penting tuh aduknya sampai kalis. Oke, cukup segini aja. Ini udah kalis, udah membeku atau mengental. Lihat nih, teksturnya tuh udah nggak terlalu cair lagi. Ini akan kita langsung masukkan tepungnya. 500 gram ikan itu saya pakai tepungnya 350 gram. Jangan lupa diayak ya Bunda. Dan tepungnya harus sagu tani, jangan pakai tepung yang lain. Merek tepungnya terserah, yang penting sagu tani. Karena tepung sagu tani itu banyak mereknya juga ya. Setelah seperti ini akan kita aduk. Boleh dengan spatula, ini akan kita tepuk-tepuk aja. Nggak akan kita adon kayak ngadonin kue, enggak. Ini akan kita adon pelan-pelan saja, biar nanti pempeknya nggak kejel. Kalau kata orang Jambi itu kejel, atau apa ya namanya, bahasa Indonesianya alot kali ya. Saya lanjut pakai tangan aja, karena saya pengen ini tercampur rata. Jadi kalau pakai spatula tadi itu agak susah ya. Oke, ini sudah rata. Lanjut saya panaskan air dengan api sedang. Oke, buat bunda-bunda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share ya bunda. Saya juga siapkan isiannya, ada telur. Ini yang saya pecahkan ini untuk pempek kapal selam kecil. Saya juga siapkan 2 buah telur utuh untuk pempek kapal selam besar. Tapi setengah dari putihnya saya keluarkan. Setelah seperti ini kita sisihkan dulu. Saya tidak masukkan semua putihnya karena saya takut nanti pempek kapal selamnya jadi gampang bocor. Ini yang di wadah, yang untuk pempek kapal selam kecilnya kita kocok lepas aja. Saya juga siapkan 1 buah sosis untuk pempek sosis. Pertama, kita lumuri tangan kita pakai tepung sagu. Talenannya juga kita taburin sedikit tepung biar tidak lengket. Ambil sedikit adonan. Pertama kita bikin dulu pempek lenjer. Pempek lenjer itu adalah pempek yang panjang.
Cara membentuk pempek lenjer, lihat di video ya. Ini dia pempek lenjernya, ini siap kita rebus. Langsung masukkan ke dalam air, nggak apa-apa belum mendidih, tapi pastikan sudah cukup panas. Lanjut ambil adonan lagi. Bikin lenjer itu cuman dibulatkan, lalu didorong, kayak diguling-gulingkan gitu biar dia memanjang. Tapi tekannya pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Tekannya tuh pakai perasaan. Pelan-pelan biar dia rapi. Oke, setelah rapi ini siap untuk direbus. Lanjut, kita akan bikin pempek kapal selam besar. Ambil adonannya satu kepal, cukup besar ya, karena kita bikin pempek kapal selam besar. Biasanya ini kalau saya timbang beratnya tuh sekitar 100 graman. Caranya itu setelah dibulatkan, tusuk tengahnya pakai jempol, lalu bikin lubang dengan jempol sambil ditekan-tekan pelan-pelan. Jangan lupa kalau agak lengket tuh tangannya kasih tepung lagi biar nggak lengket. Kita akan bikin lubangnya semuatnya. Maksudnya tuh semuat 1 butir telur. Makanya tadi tuh saya buang setengah dari putih telurnya biar tidak terlalu besar dan rentan bocor. Ini sepertinya sudah cukup besar. Saya akan coba masukkan kuning telurnya dengan setengah putihnya. Jadi tuh dia hanya terisi setengahnya. Mulai kita kepit bagian atasnya. Jadi kalau agak bocor tuh nggak apa-apa, beri tepung tangannya, kepitin lagi. Jadi caranya supaya nggak gampang bocor tuh tetap beri tepung tangannya, lalu tekan pelan-pelan. Ini dia hasilnya pempek kapal selam besar kita. Ini siap untuk direbus, langsung kita rebus. Kalau pempek ikan harus langsung direbus ya, sudah cetak langsung rebus, nggak bisa didiam-diamkan dulu. Saya tadi siapkan 2 butir telur. Jadi saya bikin pempek kapal selam besarnya itu 2 buah. Ini yang kedua. Kalau kalian belum paham tadi cara bikin pempek kapal selamnya, saya ulangi lagi supaya lebih ngerti. Jadi pertama tuh kita padatkan dulu, kita bulat-bulatkan sampai padat. Lalu jempol kita tuh dikasih tepung. Lalu kita tusuk bagian tengah dari bulatan tadi tuh. Lalu kita tekan pelan-pelan pinggirannya sambil membentuk mangkok. Tekannya harus pelan-pelan sekali ya, karena ini adonan kita nih sangat lembut. Makanya habis dicetak langsung direbus supaya tidak hancur bentuknya. Ini sepertinya sudah muat 1 butir telur, kita masukkan. Jadi dia terisi cuma setengahnya aja. Langsung kita kepit. Kalau agak melimpah tuh sebenarnya nggak apa-apa sih. Tinggal kasih tangan kalian tepung kering lalu kepit lagi. Yang susah tuh kalau bocornya di bawah. Kalau bocornya di bawah sudah gagal. Karena telurnya akan keluar terus. Kalau ditempel pun nggak bisa. Jadi kenapa awal-awal tadi tuh harus dipadatkan dulu sebelum kita tuh nusuknya, bikin lubang. Itu biar teksturnya itu padat dulu. Baru kita bikin lubang. Ini kita bikin pempek kapal selam yang kecil, pempek isi telur. Jadi caranya sama, tetap dibulatkan dulu, baru tusuk pakai jempol. Caranya persis sama, cuman ini ukurannya lebih kecil. Bikin seperti mangkok dengan menekan-nekan pinggirannya pelan-pelan. Sudah seperti ini cukup. Saya akan masukkan kocokan telurnya secukupnya aja. Lalu ini akan saya kepit. Pelan-pelan ya. Tetap beri tepung kering lagi tangan kalian biar tutupnya rapat. Hasilnya seperti ini ya Bunda. Ini siap untuk kita rebus.
Saya akan contohkan pempek kapal selam kecilnya satu kali lagi. Yang pertama itu dibulatkan dulu, ini istilahnya itu kayak memadatkannya. Setelah bulat dan padat, baru beri tangan kalian tepung kering, lalu tusuk dengan jempol pelan-pelan sambil bikin lubang, sambil pinggirannya ditekan, sambil bikin lubang, sambil pinggirannya ditekan. Tekannya pelan-pelan, pakai perasaan ya Bunda ya. Ini sepertinya cukup, tinggal kita tambahkan kocokan telur secukupnya, jangan sampai penuh banget. Ini ternyata saya kepenuhan. Kalau kepenuhan itu udah pasti bocor, udah pasti nanti bleber. Kalau ngalirnya di atas nggak apa-apa, asal jangan bocor di bawah. Jadi kalau kita tuangin lagi tuh nggak apa-apa. Kalau ini nggak bisa dikepit terlalu berlendir, tinggal tambahkan tangan kalian tepung kering, udah kepit lagi. Udah seperti ini sudah. Ini udah cantik, tinggal direbus. Saya coba sekali lagi biar paham banget. Jadi pertama tuh bulatkan, padatkan. Lalu beri tangannya tepung kering, tusuk bagian tengahnya. Pelan-pelan sambil ditekan, sambil ditusuk, sambil ditekan, sambil ditusuk. Pelan-pelan putar-putar. Kalau dirasa sudah cukup, tinggal tambahkan kocokan telurnya. Masukkan telurnya secukupnya. Kalau kalian mampunya cuma sedikit, boleh sedikit. Kalau setengah, pokoknya batas maksimalnya itu setengah. Karena kalau terlalu banyak isinya itu, pasti dia itu bakal bocor dan kalian akan gagal. Ini yang saya buat isinya setengah, dia akan jadi penuh karena bagian atasnya itu akan kita kepit, nggak apa-apa. Nanti akan kita beri tangan kita tepung kering dan kepit lagi, nggak apa-apa. Ini sudah siap untuk direbus. Ini yang terakhir, saya akan ambil segenggam atau cukup besar. Mungkin hampir sama besar dengan pempek kapal selam besar tadi. Akan saya ratakan di talenan, memanjang, lebar. Dan saya letakkan sosis di atasnya. Ini akan saya gulung. Jadi kayak sosis gulung gitu kan, sosis gulung pempek. Ini bisa jadi ide jualan karena pempek itu jarang ya isinya sosis. Biasanya isinya tuh ya telur, kalau enggak kates atau pepaya muda. Kalau ini kita bikin varian baru yaitu pempek gulung isi sosis. Ini hasilnya besar dan panjang, tapi ini akan kita rebus seperti ini aja. Nanti setelah matang baru kita potong-potong sesuai selera. Ini akan kita guling-gulingkan sampai rapi seperti kita membuat pempek lenjer tadi. Kita sambil ditekan-tekan pelan-pelan, sambil diguling-gulingkan biar rapi. Jangan lupa pinggir-pinggirannya juga dirapikan. Menekannya pelan-pelan ya, biar tidak ada jejak tangan. Cara mengambilnya kalau sudah rapi itu nggak langsung diangkat begitu aja. Nanti kalau sudah rapi itu kita bawa ke pinggir seperti ini tuh udah gini. Jadi dia nggak akan kena jejak tangan lagi. Kalau kayak gitu megangnya, tinggal kita rebus dan ini semuanya sudah saya rebus dan saya akan biarkan ini terrebus agak lama karena banyak yang besar-besar ya. Nanti saya akan satu kali angkat aja. Ini yang besar-besar saya tunggu sampai matang banget dulu baru saya angkat. Saya takut isi-isian yang besar-besar ini nanti belum matang, jadi saya biarkan dulu mendidih beberapa saat. Setelah semuanya saya biarkan mendidih beberapa saat, sepertinya ini sudah matang. Saya akan angkat satu persatu. Saya akan pindahkan ke air dingin. Karena kita tadi bikin pempek nih main tepung kering, itu akan bikin banyak lendir di pempeknya. Jadi ini tujuannya saya dinginkan seperti ini pakai air dingin tuh supaya dia lendir-lendirnya tercuci dan dia mendingin juga. Jadi pempek itu nggak lengket satu sama lain. Setelah dicuci sebentar aja, ini akan kita pindahkan ke tirisan supaya airnya turun. Sebelum saya goreng ke minyak panas, saya akan potong-potong dulu pempek sosisnya. Ini dia pempek sosis kita. Cantik ya hasilnya setelah dipotong-potong seperti ini. Saya sudah panaskan minyak secukupnya, saya akan goreng pempek. Sebenarnya kalau kalian pengen langsung makan setelah direbus tadi itu nggak apa-apa ya karena sudah matang.
Tapi kalau kalian pengen ada tekstur di luarnya itu ada crunchy-crunchy-nya, ada renyah-renyahnya, itu harus digoreng dulu. Goreng pakai api besar juga nggak apa-apa, asal terus diaduk. Ini saya goreng sebegini aja karena tekstur di luarnya sudah garing. Saya nggak mau terlalu kecoklatan. Setelah minyaknya ditiriskan, ini siap untuk kita sajikan. Saya tambahkan potongan mentimun biar seger. Saya akan guyur dengan kuah cuko. Kalau kalian mau resep kuah cukonya, lihat di bawah ya di description box. Nanti saya akan sertakan linknya. Makan pempek itu ada 2 versi. Kalau kalian mau tim guyur boleh. Kalau kalian timnya cocol-cocol juga boleh ya. Saya sudah tidak sabar, saya mau nyobain pempek sosis. Ini dia, wah enak banget. Ini enak banget serius, ikannya berasa, kenyalnya pas. Ini kenyal-kenyal lembut ya, bukan kenyal-kenyal yang keras. Ini enak banget, saya cocol lagi. Cukonya juga kental, enak. Saya lanjut makan pempek kapal selam besar. Ini dia pempek kapal selam besarnya. Ini lembut, telurnya matang, ikannya berasa, kenyal-kenyalnya pas. Ini seriusan. Enak banget, kalian harus recook. Ini resep pempek paling simple, tapi enaknya nyampe ke ubun-ubun. Sampai jumpa di video berikutnya. Kiss dari jauh.